Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Berupaya rebut Golkar, ya Luhut takut dihabisi lawan politiknya saat Jokowi lengser. Benarkah seperti itu begitu kan? Kekuatan Luhut itu saya kira bukan ecek-ecek begitu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa kader menginginkan Luhut menjadi ketua umum, saya kira jadi begitu kan. Tetapi kalau masih belum yang menginginkan di situ, kekuatan Airlangga sangat luar biasa hari ini, ya saya kira tidak mungkin Luhut itu menjadi ya ketua umum ya dari Partai Golkar begitu ya. Kecuali di kudeta atau munaslup yang dimainkan di situ begitu. Bisa saja itu terjadi. Sebenarnya ini menarik kalau untuk kita tarik ke benang merahnya begitu. Apa urgensinya begitu kan ya. Satu-satunya adalah bisa saja mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu di satu sisi untuk mendukung Prabowo atau dukung yang lain. Karena kedekatan koalisi perubahan dengan Partai Golkar itu sudah banyak yang tahu di situ begitu. Bahkan ya bukti nyata bahwa di apel siaga perubahan Partai Nasdem begitu kan ada utusan begitu kan, ada yang kader-kader Golkar masuk di situ begitu ya, datang di situ begitu. Artinya bisa saja kemungkinan besar masuk kepada koalisi perubahan. Tapi dengan adanya ini lalu kemudian Pak Airlangga ya diperiksa hari ini, ada apa begitu, jangan-jangan ini tidak patuh atau apa begitu ya. Sangat disayangkan memang hal-hal seperti itu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, berupaya rebut Golkar ya, Luhut takut dihabisi lawan ya politiknya saat Jokowi lengser begitu ya. Bahkan ya Bapak LBP ya latar belakangnya dari Latini yang pernah tugas ya di pasukan elit ya, tak punya rasa takut apalagi cuma menghadapi kadal gurun. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Nanti kalau kalah tidak pandang bulu, tidak mikir ketua apa, bukan ketua apa saja akan diproses hukum sesuai dengan kesalahan. Jika sudah merugikan negara dan bangsa, menyangkut hajat orang banyak, hak kemerdekaan sesama anak bangsa, negara dan bangsa ya. Takut dipidana juga ya itu karena banyak proyek strategis yang mangkrak. Tinggal sidik saja begitu, tambang nikel, proyek KEN, listrik, HCEC dan IKN. Banyak sekali proyek-proyek itu begitu. Tapi saya rasa bahwa ada satu kesalutan kepada Pak Luhut begitu kan. Ketika nanti misalnya begitu ya, ya karena memang permainan ini adalah cantik begitu kan, tidak seperti Muldoko begitu ya. Ini yang seharusnya tarik dalam benang merah itu begitu. Di musim pemilu hari ini bagaimana caranya ada dukungan-dukungan besar kepada Pak Prabowo dan Ganjar. Entah apapun yang dia lakukan begitu. Ya pada hakikatnya dia sebagai senjata awal begitu kan untuk bagaimana ya bisa ada kekuasaan, power untuk menjadi salah satu dukungan yang besar begitu. Kalau ya prediksi saya, kalau Pak Airlangga tetap menjadi ketua umum di situ, maka kemungkinan besar itu akan lebih dekat kepada koalisi perubahan. Di satu sisi, ketika dia Luhut menjadi ketua umum, kemungkinan besar dia akan merapat kepada Pak Prabowo begitu kan. Tidak mungkin ya di satu sisi akan yang lain dan sebagainya begitu. Tetapi inilah persoalan-persoalan politik begitu kan, karena pada hakikatnya masyarakat akan tahu bahwa seperti apa rekam jejak ya Pak Luhut selama ini begitu kan, memegang berapa jabatan di situ begitu ya. Takut karena harta dikumpul didapat dari cara apa ya, ini penjarakan semua orang-orang rezim korupsi ya. Saya setuju dengan korupsi begitu kan, dipenjara begitu ya. Bahkan lagi musim ya, ini bekas jenderal yang rampok partai. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Ada yang mengatakan begal, ada yang mengatakan ini dan situ. Bahkan Rocky Gerung mengatakan 11-12 dengan Muldoko dan sebagainya. Tapi permainan Luhut itu cantik luar biasa begitu ya. Tidak ketahuan di situ begitu ya. Jadi inilah yang mesti amati bahwa perkembangan dalam hal itu dalam tubuh Golkar bisa saja memanas begitu antara Luhut dengan versus dengan Pak Airlangga di situ. Tapi Pak Airlangga punya kekuatan juga di satu sisi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya berupaya rebut Golkar, Luhut tak dihabisi ya, takut dihabisi lawan politiknya saat Jokowi lengser. Benarkah seperti itu begitu ya? Ada kekhawatiran tersendiri bagi Menko Kemaritiman dan Investasi Marves Luhut Binsar Panjaitan hingga akhirnya menyatakan keinginan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review EPR Ujang Kamarudin ya, Luhut khawatir setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi Purna tugas sekitar Oktober 2024 nanti begitu ya. Bahkan pasca dia sudah tidak jadi menteri lagi. Jokowi tidak jadi presiden lagi ya di Oktober 2024. Ya, Luhut kan butuh kesandaran, butuh pengamanan dan kata Ujang Komarudin dikutip dari Politik RMOL.
Tapi di satu sisi menurut Ujang ya, Luhut beranggapan apabila dirinya kelak tak lagi memiliki jabatan politik maupun jabatan publik, maka dia bakal dihabisi oleh lawan politiknya setelah Pilpres di 2024. Siapa mereka begitu kan? Dan sekarang kekuasaan luar biasa ya, mau tidak mau apapun yang ia lakukan harus menang istana begitu kan. Entah Pak Prabowo menang, entah Pak Ganjar menang begitu ya. Kalau Anies Baswedan menang, kemungkinan besar akan terjadi sesuatu yang sekiranya ya kata-kata relawan Projo begitu ya, si Budi Ari begitu ya, mengatakan wah akan dimasuk penjara begitu. Ada apa begitu ya. Kalau nggak punya posisi, tidak ada jabatan, ya maka dicari oleh lawan politiknya. Oleh karena itu, menjadi ketua umum Golkar adalah sebuah keharusan untuk menjaga dirinya, ya, Jokowi dan tentu grupnya untuk tetap aman punggasnya, begitu ya. Ya bisa saja dengan kata-kata Rocky Gerung Pak Jokowi yang menjadi ketua umumnya begitu kan. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Tetapi Pak Airlangga tidak semudah itu menyerahkan tahta ya, kekuasaannya begitu ya. Jadi saya kira ada perlawanan-perlawanan besar begitu kan ya. Seperti inilah kalau Partai Golkar ya kemudian yang adem-adem aja tapi tiba-tiba kok ada sesuatu begitu ya. Bahkan di satu sisi begitu kan, sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah menyatakan keinginan mereka ya untuk menjadi ketua umum Partai Golkar ya. Rebutannya siapa mereka begitu ya. Bahlil atau atau Luhut atau Pak Erlangga, siapa yang punya kekuatan? Sama-sama semuanya pengusaha begitu ya. Jadi yang kuat siapa begitu ya. Mari kita tunggu saja bagaimana nanti prosesnya begitu ya. Bahkan Bahlil mengikuti langkah Luhut untuk menjadi calon pengganti Airlangga Hartarto yang saat ini tengah diguncang ya oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup Partai Golkar. Sebagai kader Golkar ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan, kader yang merasa bertanggung jawab, saya yakin punya perasaannya ya, tapi melalui mekanisme yang jelas sesuai dengan organisasi, ujar Bahlil dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan ya media di kediamannya Jakarta Selatan. Ya, inilah perebutan nanti bagaimana yang cocok, bagaimana yang kemudian ingin ya menjadi ketua umum di situ begitu. Saya kira Pak Jokowi akan mendekati itu begitu. Ya saya kira melihat dari Pak Luhut sendiri sebenarnya mau jadi ketua umum partai sebenarnya agak kurang minat di situ begitu ya. Ya sejak dulu memang kita lihat bahwa ya Luhut agak kurang minat untuk menjadi ketua umum partai begitu kan. Karena mungkin ada desakan-desakan yang lain, bisikan-bisikan yang lain. Bisa saja rebutan itu akan kemudian bagaimana begitu kan, ditarik kembali begitu kan. Atau bisa bersaing, atau jangan-jangan bisa saja ya Airlangga dikudeta dan sebagainya begitu. Ini dugaan-dugaan kuat di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honda Podcast Rakyat ini.